Ini adalah kisah tentang seorang ulama sufi yang berhasil mengislamkan 500 pendeta sekaligus dalam satu waktu hanya dengan satu pertanyaan yang menjebak mereka. Dan berikut kisah lengkapnya. Satu di antara ulama sufi yang sangat terkenal adalah Imam Abu Yazid Al-Bustami. Dengan nama lengkapnya Abu Yazid Thoifur bin Isa Surusyan. Beliau adalah salah seorang sufi kenamaan Persia abad ketiga Hijriah yang lahir di kota Bistam, wilayah Qum pada tahun 874 Masehi dan wafat pada usia 73 tahun. Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah menceritakan sebuah pengalamannya yang sangat luar biasa. Beliau mengisahkan, "Dahulu ketika aku duduk di hadapan guruku, beliau berkata kepadaku, 'Wahai Abu Yazid, dari sekian banyak muridku, aku melihat hanya engkau yang mampu mewarisi ilmuku. Karena engkau muridku yang paling alim, soleh, tekun, dan memiliki keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kekokohan akidah. Oleh karena itu, aku ingin engkau pergi ke suatu daerah untuk berdakwah dan mengajarkan tauhid serta syariat Islam di sana.' Mendengar perintah dari gurunya itu, Imam Abu Yazid Al-Bustami menjawab, 'Baiklah, wahai guruku. Namun, tepatnya di manakah daerah yang engkau maksud, wahai guruku?' tanya Abu Yazid Al-Bustami kepada gurunya. Gurunya menjawab, 'Tepatnya di daerah Sam'an. Di sana berkumpul para rahib atau pendeta Nasrani. Dan perlu engkau ketahui, wahai Abu Yazid, bahwa daerah itu adalah sarang mereka. Nanti kedatanganmu ke sana, insya Allah akan membawa hikmah yang besar berupa hidayah Allah untuk mereka,' tegas gurunya kepada Abu Yazid. Setelah guruku selesai menjelaskan kepadaku, aku pun bergegas bangun dari tempat dudukku. Aku memohon izin kepada guruku. Dan pada hari itu juga, aku berangkat menuju daerah di mana para pendeta itu berkumpul, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh guruku. Sesampainya di sana, aku menyamar menjadi seorang darwish atau orang yang berpakaian layaknya seorang gembel dengan pakaian yang sangat lusuh. Ketika tiba waktunya pemimpin para pendeta hadir untuk memberikan pidatonya, maka para pendeta yang lain berdiri dengan teratur dan tenang untuk memberikan hormat kepadanya. Kemudian mereka duduk untuk mendengarkan dan memperhatikan semua kata-kata yang akan disampaikan oleh pemimpin mereka itu. Namun anehnya, pemimpin dari pendeta yang akan membacakan pidato itu tiba-tiba dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sudah beberapa kali dia mencoba, tetap saja ia tak dapat mengucapkan kata-katanya. Seakan-akan mulutnya terkunci rapat, bungkam 1000 bahasa. Tentu saja, para pendeta dan para rahib yang lain yang hadir di tempat itu tercengang. Mereka bertanya-tanya, mengapa pemimpin kami menjadi seperti orang bisu? Lalu salah satu pendeta bertanya, mengapa Anda menjadi seperti orang bisu? Padahal kami selalu menunggu-nunggu petuah Anda, dan kami selalu siap untuk mendengarkan dan mentaati seluruh nasihat-nasihat Anda. Pemimpin mereka menjawab, sebenarnya yang mencegah lisanku untuk berbicara di hadapan kalian adalah ada satu aura dari salah seorang di antara kalian yang beragama Islam. Dirinya memegang teguh syariat Muhammad. Orang asing tersebut saat ini hadir di tengah-tengah kalian untuk menguji diriku
sebagai pemimpin kalian. Para pendeta yang mendengar apa yang dikatakan oleh sang imam, mereka saling bertatap-tatapan penuh pertanyaan. Dengan serempak mereka mengatakan, "Wahai pemimpin kami, mana orang asing yang engkau maksud itu? Tentu kami akan membunuhnya sekarang juga." Kemudian pemimpin mereka berkata, "Jangan, kalian tidak boleh membunuhnya, kecuali dengan bukti dan alasan yang sangat kuat." Mereka menjawab, "Baiklah kalau begitu, kami akan menuruti segala nasihat dan perintah Anda." Lalu pemimpin pendeta itu berdiri dan berkata, "Wahai orang asing yang mengaku agama Muhammad, demi Muhammad, bangunlah, tunjukkan dirimu, kami ingin melihat dan mengenali Anda." Begitu nama Nabi Muhammad disebut oleh pemimpin pendeta, maka Abu Yazid al-Bustami tidak mampu mengelak lagi. Beliau langsung berdiri dan menghampiri pemimpin mereka itu. Sedangkan lisan beliau tidak lepas dari berzikir, membaca tasbih dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Yazid al-Bustami berada di hadapan para pendeta, kemudian pemimpin dari pendeta itu mengajukan sebuah pertanyaan kepada Abu Yazid al-Bustami dengan berkata, "Wahai engkau pengikut agama Muhammad, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Jika Anda dapat menjawab semua pertanyaan saya dengan benar, maka saya akan mengikuti agama Anda. Namun sebaliknya, jika Anda tidak mampu menjawabnya, maka kami akan membunuh Anda." Kemudian Abu Yazid al-Bustami menjawab, "Baiklah, aku setuju. Sekarang tanyakan apa saja yang Anda ingin tanyakan kepadaku." Lalu pemimpin pendeta itu berkata, "Baik, saya harap Anda akan memperhatikan semua pertanyaan saya ini dan menjawabnya sesuai dengan pertanyaan yang saya ajukan." Dalam riwayat kisah disebutkan bahwasanya pemimpin pendeta itu mengajukan pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan kepada Imam Abu Yazid al-Bustami. Satu di antara 10 pertanyaan tersebut adalah, di manakah tempat ruh saat ia di dalam jasad? Setelah pemimpin pendeta itu selesai membacakan satu persatu pertanyaan yang ditujukan kepada Imam Abu Yazid al-Bustami, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Abu Yazid al-Bustami berhasil menjawab satu persatu pertanyaan tersebut dengan sangat mudah. Selesai Imam Abu Yazid menjawab, kemudian beliau balik bertanya kepada pemimpin pendeta, "Pak Pendeta, aku punya satu pertanyaan yang hendak kutanyakan kepada Anda. Bagaimana? Apakah Anda bersedia menjawabnya?" Mendengar perkataan dari Abu Yazid, pemimpin pendeta itu diam. Dari wajahnya terlihat kuning pucat. Begitupun dengan para pendeta lainnya yang hadir. Mereka semua bungkam seribu bahasa. Mereka saling pandang satu dengan yang lain karena kebingungan. "Jangan takut, aku hanya mengajukan satu pertanyaan saja," kata Abu Yazid. "Pertanyaan itu adalah, jelaskan kepadaku, apa itu kunci langit dan surga? Tolong dijawab dengan benar," tanya Abu Yazid kepada pemimpin pendeta. Pemimpin pendeta itu sangat kaget mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Imam Abu Yazid al-Bustami untuknya. Begitupun dengan para pendeta lainnya yang hadir. Kemudian Imam Abu Yazid berkata, "Wahai pemimpin pendeta, ini baru satu pertanyaan saja yang aku kemukakan, tapi nampaknya Anda tidak dapat menjawabnya. Apakah Anda atau salah satu dari anak buah Anda di sini tidak sanggup untuk menjawabnya?" kata Abu Yazid kepada pemimpin mereka.
Kami memang tidak dapat menjawab pertanyaanmu itu, wahai Abu Yazid, karena kami memang tidak tahu apa jawabannya, kata para pendeta yang hadir. Lalu mereka bersama memandang kepada pemimpin mereka sebagai isyarat agar pemimpin mereka bisa menjawab pertanyaan dari Abu Yazid. Wahai imam kami, ayo jawablah pertanyaan dari Abu Yazid itu. Jangan sampai membuat kami malu, kata salah satu dari pendeta mendesak pemimpinnya. Namun demikian, pemimpin pendeta tersebut hanya diam dan hanya menundukkan kepalanya karena malu. Apakah memang Bapak Pendeta tidak mampu menjawab? Tanya salah satu dari pendeta lainnya. Karena merasa terdesak, pada akhirnya pemimpin pendeta itu mengangkat kepalanya, kemudian berkata, "Bukan saya tidak tahu apa jawabannya, akan tetapi saya ragu. Begitupun apakah kalian juga akan setuju dengan jawabanku nanti?" Jelas pemimpin pendeta kepada mereka. Mendengar itu, semua pendeta yang hadir mengerutkan dahi. Benak mereka bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menghalangi pemimpin kami untuk menjawab soal tersebut? Apakah justru ada sesuatu yang lain yang harus dirahasiakan? Salah satu dari pendeta lain yang hadir berkata dengan nada tinggi, "Wahai imam kami, jawablah. Selama ini kami tidak pernah membantah apa yang Anda katakan." Dalam suasana tegang itu, Abu Yazid ikut berbicara. "Ya, memang benar. Bukankah Anda seorang pemimpin dari para pendeta di sini? Dan etikanya, anak buah Anda harus mendengar kata-kata pemimpinnya. Bukan begitu?" sambung Abu Yazid. "Baiklah kalau begitu. Aku akan menjawab pertanyaan ini," kata ketua pendeta. Dengan memandang wajah para pendeta yang hadir, mendengar kata-kata pemimpin mereka, para pendeta yang hadir, yang berjumlah ratusan orang itu merasa bergembira, karena mereka merasa pemimpin mereka akan mampu menjawab pertanyaan dari Abu Yazid al-Bustami. "Ketahuilah bahwa kunci surga dan langit tiada lain kecuali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah," jawab pemimpin pendeta dengan nada bergetar. Keadaan mulai hiruk-pikuk. Semua pendeta yang hadir dalam ruangan tersebut terkejut mendengar ucapan pemimpin mereka. Mereka hampir tidak percaya terhadap apa yang diucapkan oleh pemimpin mereka itu. Apa benar yang dikatakan pemimpin kami itu keluar dari lubuk hatinya, atau hanya terpukau oleh Abu Yazid al-Bustami saja? Kemudian dalam keadaan itu Abu Yazid berkata, "Memang benar apa yang dikatakan pemimpin kalian itu, dan itu adalah jawaban dari pertanyaanku tadi. Hanya saja pemimpin kalian selama ini menyembunyikannya karena khawatir nanti kalian semua tidak mau mengikuti dan mendengarkan kata-katanya lagi." Mendengar ucapan dari Abu Yazid, kemudian pemimpin pendeta itu hanya tunduk dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun berkata, "Kalian semua telah berjanji sebelumnya kepadaku bahwa kalian akan setuju dan mengikuti perkataanku, pemimpin kalian. Sekarang, marilah kita bersama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat itu." Salah satu dari pendeta yang hadir berdiri dan angkat bicara. "Hentikan dulu. Kami ingin memastikan terlebih dahulu, apakah benar apa yang dikatakan oleh pemimpin kami tadi itu benar-benar keluar dari lubuk hatinya?" Kemudian pemimpin pendeta berkata, "Kawan-kawanku semua, percayalah bahwa apa yang kuucapkan tadi itu memang benar-benar keluar dari lubuk hatiku yang paling dalam.
sungguh tanpa ada desakan dan paksaan dari siapapun. Dan sebenarnya, sudah lama hal ini akan aku sampaikan kepada kalian. Tetapi, aku khawatir kalian nanti tidak akan percaya kepadaku lagi. Oleh karena itu, sebenarnya aku hanya menunggu waktu saja, waktu yang tepat untuk aku sampaikan kebenaran ini. Kalau begitu, apalagi yang kita tunggu, kata salah seorang di antara mereka. Pada akhirnya, pemimpin pendeta beserta seluruh pendeta yang hadir di situ bersyahadat masuk Islam atas bimbingan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Masya Allah, barakallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terima kasih sudah menonton. Silahkan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian menarik di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kalam Pustaka.